skuad asuhan Coach Sintayong akan segera melakoni laga semifinal melawan timnas Uzbekistan pada hari ini tepatnya pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya hasil kemenangan akan menjadi hasil yang diharapkan oleh seluruh pemain untuk bisa kembali mencetak sejarah baru bagi timnas Indonesia. Meskipun demikian, pada laga yang akan terjadi nanti malam, timnas Indonesia juga perlu mewaspadai lawan mereka yang tampil sangat apik pada setiap pertandingan di pagelaran ini. Bahkan timnas Uzbekistan belum sama sekali kebobolan dan selalu menciptakan gol pada setiap pertandingan. Tentunya skuad Garuda Muda harus memberikan performa maksimal yang mereka miliki untuk bisa memberikan keunggulan pada 90 menit jalannya pertandingan. Oleh karenanya, kedalaman skuad menjadi modal yang sangat penting dalam menyapa laga yang tentunya akan berlangsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Mengingat kedua tim sama-sama memiliki ambisi untuk memenangkan pertandingan dan melaju ke partai final Piala Asia U23 Qatar. Dan pelatih asal Korea Selatan, Coach Sintayong juga menegaskan bahwa kini skuad Garuda sedang dalam keadaan yang prima dan memiliki mentalitas yang kuat setelah sebelumnya berhasil mengalahkan timnas Korea Selatan di babak 8 besar. Pastinya dalam mempersiapkan diri melawan timnas tangguh seperti timnas Uzbekistan, timnas Indonesia tidak akan gentar dan akan tampil maksimal untuk kembali menciptakan sejarah dan lolos ke Olimpiade Paris yang akan digelar sebentar lagi. Dan berikut ini merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia U23 dalam menatap laga kelima mereka di babak semifinal melawan timnas Uzbekistan pada pagelaran Piala Asia U23 2024. Coach Sintayong diprediksi akan kembali menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Penampilannya yang sangat gemilang pada 4 laga terakhir di fase grup dan babak 8 besar tentu menjadi alasan utama kenapa Coach Sintayong akan kembali memasang nama pemain di dalam skuad inti timnas Indonesia. Hernando Ari menjadi benteng kokoh di bawah garis mistar gawang yang dapat menahan setiap gempuran dari serangan lawan. Hernando juga menjadi sosok pahlawan bagi timnas Indonesia setelah dirinya berhasil menepis 2 tendangan dari pemain Korea Selatan pada babak adu penalti di babak 8 besar. Mentalitas dan kepercayaan diri yang semakin terbentuk pastinya akan menjadi modal berharga bagi Hernando untuk menghabiskan sisa laga mereka di dalam pagelaran ini. Sehingga sudah tentu pada laga melawan timnas Uzbekistan pada Senin malam ini, nama dari sang pemain akan mengisi kembali posisi penjaga gawang utama dari timnas Indonesia. Sementara itu untuk opsi pengganti tentu nama Adi Satrio akan dimasukkan jika terdapat hal yang berada di luar perkiraan pemain dan tim pelatih. Pemain asal PSIS Semarang juga sudah mendapatkan kesempatan jam terbang saat melawan timnas Jordania. Dan meskipun masuk melalui bangku cadangan, Adi Satrio dapat menunjukkan kualitas yang sangat baik dan tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap performa Hernando Ari yang cukup gemilang. Sementara itu untuk posisi pemain belakang timnas Indonesia, Coach Sintayong berkemungkinan besar akan kembali masang nama-nama seperti Justin Hubner, Rizky Ridho, dan juga Komang Teguh. Pada laga terakhir di fase grup melawan timnas Korea Selatan, nama ketiga pemain ini membuktikan bahwa mereka layak untuk bisa mengamankan posisi utama di dalam lapangan. Justin Hubner cukup tampil dominan pada sektor pertahanan timnas Indonesia meskipun perannya kini tidak lagi melakukan pergerakan tanpa bola dan membantu penyerangan timnas Indonesia. Sedangkan Rizky Ridho yang sebelumnya hanya berada di belakang garis pertahanan kini berperan sebagai pemain yang dapat melakukan pergerakan bebas untuk bisa membantu proses penciptaan gol. Seperti yang terjadi pada laga melawan Jordania di mana dirinya berhasil mencetakkan assist setelah melakukan pergerakan tanpa bola yang sangat baik. Dan terakhir, Komang Teguh juga terbilang sangatlah baik dalam melakukan positioning di dalam lapangan. Dirinya hampir selalu mendapatkan peluang ketika terjadi situasi bola mati, baik dari tendangan penjuru maupun lemparan jauh dari Arhan Pratama. Hal tersebut terlihat melalui proses penciptaan 2 gol yang telah dia catatkan di dalam pagelaran ini. Sayangnya untuk opsi pengganti di posisi bek murni skuad Garuda, timnas Indonesia hanya memiliki 1 nama pemain cadangan yaitu Muhammad Ferrari. Dan tentu Muhammad Ferrari masih memiliki peluang untuk masuk ke dalam lapangan sejak menit awal pertandingan jika Komang Teguh dipersiapkan oleh Coach Sintayong untuk menambah amunisi penyerangan di babak kedua. Selanjutnya di posisi sayap kanan dan kiri pertahanan. Coach Sintayong tidak akan terlalu merubah formasi awal yang dia terapkan saat timnas Indonesia berhasil menang atas timnas Korea Selatan. Pada sisi sayap kanan, Coach Sintayong akan memasang nama Fajar Faturrahman dari Borneo FC. Meskipun kemampuan penjagaan bola yang dia miliki masih terbilang sangat mentah, Fajar Faturrahman akan sangat membantu timnas Indonesia untuk bisa memberikan peluang berbahaya dari sektor sayap pertahanan.
Selain itu, dirinya juga memiliki kecepatan dan juga koordinasi yang sangat baik dengan para pemain, sehingga dapat menjadi modal berharga yang dapat dia tonjolkan pada laga melawan timnas Uzbekistan. Dan pada sisi sayap kiri, Coach Sintayong 100% akan kembali memasang nama Pratama Arhana sebagai salah satu senjata utama yang sulit untuk dihindari oleh tim lawan. Pratama Arhan telah menunjukkan bahwa dirinya memanglah layak untuk selalu dimainkan oleh tim pelatih dan memberikan keunggulan bagi timnas Indonesia. Dan pada laga melawan timnas Uzbekistan, Pratama Arhan akan kembali membuktikan kelayakannya untuk bisa masuk sebagai pemain yang diperhitungkan. Sementara untuk opsi pengganti dari sisi sayap pertahanan, Coach Sintayong tentu telah menyiapkan dua nama seperti nama Donitri Pamungkas maupun Ilham Rio Fahmi. Keduanya akan menjadi kunci dari permainan dengan stamina yang prima pada pertengahan babak kedua ketika tim lawan sudah mulai merasa kelelahan. Pada posisi pemain gelandang, Coach Sintayong tentu akan menurunkan kombinasi apik yang baru saja dirinya racik pada pagelaran ini, yaitu dengan memasang dan memainkan nama Ivar Jenner dan juga Nathan John di waktu yang bersamaan. Kedua pemain ini dapat menjadi sosok gelandang tangguh yang dapat memainkan perannya dengan sangat baik selama 90 menit jalannya pertandingan. Hal tersebut telah terbukti pada laga terakhir kemarin melawan timnas Korea Selatan. Ivar Jenner kini memiliki peran yang jauh lebih sentral dan tidak melakukan banyak pergerakan di tengah lapangan. Dirinya menjadi sosok pemain yang akan mengatur tempo jalannya pertandingan sekaligus menjadi penghubung yang sangat mendukung skema permainan dari skuad Garuda. Namun dirinya tetap bisa memberikan umpan jauh yang mana pada laga melawan Korea Selatan dapat dimanfaatkan oleh Rafael Struijk untuk menciptakan keunggulan. Sedangkan Nathan John memiliki peran yang jauh lebih fleksibel dan dapat melakukan pergerakan yang lebih bebas selayaknya Marcelino Ferdinand. Nathan juga telah menunjukkan performa yang sangat maksimal dengan selalu mengejar bola dan memiliki kemampuan taktik yang sangat baik untuk bisa melancarkan skema penyerangan dari timnas Indonesia. Sedangkan untuk opsi pengganti dari dua nama pemain ini, Coach Sintayong telah menyiapkan nama Raihan Hanan maupun Arhan Fikri yang bisa mengisi pos tengah lapangan pada pertengahan babak kedua. Dan tentunya Coach Sintayong akan memasukkan dua nama pemain tersebut lebih dulu jika timnas Indonesia membutuhkan gol tambahan untuk mengunci kemenangan atas timnas Korea Selatan. Selanjutnya pada posisi pemain sayap penyerangan, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali memasukkan nama Witan Sulaiman sekaligus Marcelino Ferdinand sejak menit awal pertandingan. Kedua pemain ini menjadi salah satu nama pemain yang tidak tergantikan terhitung dari laga pertama timnas Indonesia melawan timnas Qatar. Permainan dan kerjasama yang sangat baik dari kedua pemain ini dengan rekan setimnya seringkali menciptakan peluang berbahaya yang berbuah pada keunggulan skuad Garuda di setiap pertandingan. Tentu dengan permainan Witan Sulaiman yang semakin membaik dan Marcelino Ferdinand yang mulai bisa belajar terkait taktik penyerangan. Ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi timnas Indonesia untuk bisa memberikan perlawanan yang cukup diperhitungkan pada laga melawan timnas Uzbekistan. Selain itu, Marcelino dan juga Witan Sulaiman sejauh ini menjadi nama pemain yang paling memiliki mentalitas terbaik di dalam skuad Garuda. Sehingga sudah tentu Coach Sintayong akan kembali memasang nama dua pemain ini untuk bisa mengisi kekosongan yang ada di sektor sayap penyerangan dari timnas Indonesia. Sementara itu untuk opsi pengganti dari dua pemain ini, Coach Sintayong masih menyimpan opsi dengan memasang nama Fajar Faturrahman dan juga Jim Clisroyer. Kedua nama pemain tersebut akan sangat berguna dalam pembangunan serangan cepat yang akan didapatkan oleh timnas Indonesia di dalam pertandingan. Dan yang terakhir pada posisi ujung tombak timnas Indonesia, Coach Sintayong kemungkinan besar akan menggunakan jasa dari Ramadan Sananta. Rafael Struijk yang dipastikan absen pada laga semifinal besok sebab akumulasi kartu kuning. Tentunya akan memberikan peluang bagi Ramadan Sananta untuk masuk ke dalam skuad utama timnas Indonesia saat melawan timnas Uzbekistan di babak semifinal Piala Asia. Tentu memasang nama Ramadan Sananta akan jauh lebih menguntungkan bagi skema penyerangan skuad Garuda. Sebab Ramadan Sananta merupakan sosok striker murni yang dimiliki timnas Indonesia dan juga memiliki ketajaman dalam melakukan eksekusi terakhir. Akan tetapi tentu Ramadan Sananta perlu benar-benar tampil efektif dan dapat menjadi sosok striker cerdas yang dapat memanfaatkan ruang bebas yang nantinya akan dirinya miliki. Namun pastinya Ramadan Sananta juga membutuhkan bantuan dari para pemain gelandang maupun sayap untuk terus mengirim bola kepada dirinya agar dirinya dapat memaksimalkan potensi yang dia miliki. Sedangkan untuk opsi pengganti dari Ramadan Sananta, Coach Sintayong akan memasang nama Hoki Caraka pada pertengahan babak kedua untuk memburu keunggulan lebih saat melawan timnas Uzbekistan. Tentu meskipun masih banyak hal yang harus dievaluasi dari sosok pemain asal PSS Sleman tersebut.
Namun hadirnya dia di dalam pertandingan pada babak kedua diharapkan dapat memberikan hasil yang positif bagi kedalaman skuad timnas Indonesia. Apalagi jika timnas Indonesia membutuhkan gol penentu kemenangan dan Hoki Caraka memiliki peran sebagai ujung tombak dari senjata timnas Indonesia. Itulah tadi merupakan kedalaman skuad yang saat ini dimiliki oleh timnas Indonesia U23 dalam menatap laga kelima mereka di babak semifinal melawan timnas Uzbekistan pada pagelaran Piala Asia U23 2024. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.